berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, ada melompat slide-nya. Ada pertanyaan yang muncul di pikiran saya ketika membaca bagian ini. Pertanyaan yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa Yesus dengan sengaja menyuruh muridnya untuk pergi terlebih dahulu? Alkitab mencatat memang Yesus sendirian. Jadi Yesus menyuruh orang-orang banyak yang berkerumun setelah peristiwa mujizat roti itu, mereka diperintahkan untuk pulang, para murid diperintahkan untuk menyeberang dan Yesus sendirian berdoa. Ya, Yesus memang berdoa. Tapi sebagai Tuhan, saya meyakini bahwa Yesus sudah mengerti masa depan. Apa yang akan terjadi bukanlah sebuah misteri bagi Tuhan Yesus. Termasuk ketika ia memerintahkan para murid untuk terlebih dahulu menyeberang, maka saya percaya bahwa Yesus itu sudah tahu bahwa apa yang akan terjadi dengan para murid, bahwa mereka akan menghadapi badai. Dan benar terjadi di ayat 47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Saya baca berulang-ulang bagian ini, ada 3 kesan yang muncul dalam pikiran saya. Ada 3 fakta menarik. Yang pertama adalah murid-murid itu ternyata mengalami badai dan angin sakal ketika mereka taat kepada Tuhan Yesus. Dalam konteks mereka taat disuruh berangkat duluan dan mereka menuruti Yesus, maka di dalam ketaatan itu mereka menghadapi badai yang tidak mereka bayangkan. Tapi pasti Yesus tahu apa yang akan terjadi. Yang kedua, badai itu menguras energi dan emosi para murid karena Alkitab mencatat sampai jam 3 pagi mereka terombang-ambing di tengah danau. Dan Yesus melihat mereka. Saya tidak tahu ini apakah secara visual manusia biasa memang melihat di tengah danau karena danaunya begitu besar dan Yesus bisa melihat secara manusia, atau di dalam kuasa ilahi Yesus bisa melihat para murid sedang mengalami peristiwa itu. Tapi apapun itu, para murid-murid Yesus mayoritas adalah nelayan dan pasti persoalan menggunakan perahu, berlayar itu adalah hal-hal yang wajar bagi mereka dan sudah mereka kuasai tentunya. Menariknya adalah di dalam Alkitab ditulis mereka betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jam 3 malam, artinya sampai jam 3 malam belum bisa tidur, belum bisa beristirahat, mendayung dengan payah dan itu menguras energi para murid. Jadi sekalipun mereka nelayan profesional, ternyata itu juga hal yang menguras energi mereka. Yang ketiga, melalui masalah, dan kita akan nanti melihat bahwa ternyata para murid itu justru diizinkan mengalami masalah oleh Tuhan Yesus untuk mereka mengalami Yesus yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Yesus, figur sebelumnya yang mereka lihat adalah Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Tapi kali ini ada figur Yesus yang berbeda yang mereka temukan. Nah, Bapak Ibu, hal pertama yang saya pelajari lewat bagian ini adalah ketaatan itu ternyata bukanlah jaminan bahwa masalah dan tantangan akan hilang. Melalui tantangan dan kesulitan, Yesus mengizinkan para murid untuk mengenalnya lebih dalam. Di dalam ketaatan para murid berlayar duluan, ternyata malah timbul badai. Tapi di dalam badai itu, ternyata lagi mereka mengenal Yesus yang lebih dalam daripada apa yang mereka kenal sebelumnya. Ketika ayat 49 ya, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Kata berteriak-teriak ini saya membaca lagi, saya mendapati kesan bahwa mereka tidak sedang kaget lalu berteriak, woi, tapi mereka berteriak-teriak. Bayangan saya mereka sedang dengan sekuat tenaga, dengan ketakutan mereka berteriak-teriak karena melihat sesuatu yang aneh dan nggak pernah mereka lihat sebelumnya. Ada sosok manusia berjalan di atas air. Dan referensi itu tidak pernah ada di masa lalu mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Tapi di tengah itu semua, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, seandainya saya ada di sana
dan saya ikut berteriak-teriak, lalu ada teman saya bilang, tenang, nggak usah takut. Saya pasti tidak percaya, saya pasti akan terus berteriak, saya juga pasti akan terus takut. Tapi beda ketika Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa tenanglah, jangan takut. Saya membayangkan konteksnya adalah seperti seorang anak kecil yang ini gambaran seorang anak kecil yang tersesat, terpisah dari orang tuanya di sebuah pasar malam yang sangat ramai, malam hari. 2 jam lamanya anak ini terpisah dari orang tuanya. Orang-orang mencoba membantu, ada polisi mencoba membantu, tapi 2 jam lamanya sepertinya nggak ada solusi. Dia kebingungan, anak itu menangis, kelelahan, mengantuk, putus asa, semua perasaannya bercampur aduk. Sepertinya sudah hilang harapan untuk bertemu dengan orang tua. Sampai tiba-tiba di belakangnya ada suara yang sangat dia kenal. Berkata, nak, ini ayah, jangan takut. Maka pada saat itu juga saya membayangkan kalau saya jadi anak itu ada ketenangan, ada kedamaian, ada seakan-akan saya sudah berada di rumah. Seakan-akan anak itu sudah nyaman berada di rumah, padahal masih di tengah hiruk pikuk pasar malam. Hanya karena dia mendengarkan suara yang sangat dia kenal dan dia tahu siapa itu, yaitu ayahnya. Nah, eh, sebagaimana para murid yang begitu panik, begitu mendengar kata Tuhan Yesus, saya membayangkan mereka pasti merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai. Kesulitan dan tantangan itu datang semakin hari semakin sulit dan menantang, Bapak Ibu. Saya percaya hidup kita makin sulit hari demi hari. Mengikut Yesus, kita percaya, kita beriman, tapi tantangan itu terus datang dan eskalasi, naik aja. Tapi ketika merenungkan kembali kata tenanglah, aku ini, jangan takut. Maka di situ saya belajar bahwa kita seharusnya bisa teduh dan tenang di dalam Tuhan. Sekeliling boleh terjadi badai, tapi di dalam hati kita ada sauh, ada gunung batu, ada tempat kita berlindung, yaitu Tuhan Yesus. Alkitab mencatat di ayat 52, sebab sesudah peristiwa itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bahkan ketika Yesus sudah datang, Yesus sudah naik ke perahu, ternyata para murid pun belum mengenal Yesus secara utuh. Damai sudah dirasakan, tapi pengenalan akan Yesus itu terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Tapi yang tidak bisa mengenal Yesus dan terus bertumbuh adalah yang dikatakan hati mereka tetap degil, yang degil. Dalam bahasa Yunani, degil dari kata poroo. Poroo ini dari kata-kata poros atau sejenis batu. Saya coba cari nih, poros itu batu apa sih, dan didapati bahwa ini digunakan untuk konstruksi, untuk patung di ancient Greece. Jadi degil, bayangan saya langsung berorientasi pada batu, itu kepala batu gitu. Orang yang keras kepala, orang yang mengeraskan hati, yang tidak mau menerima kebenaran di luar dirinya, orang yang hatinya terkungkung pada persepsinya sendiri. Yang orang seperti ini susah dikasih tahu karena dia selalu tidak mau menerima apapun yang ada di fakta-fakta yang ada di sekeliling dia. Nah, melalui bagian ini Yesus menegur para murid sekaligus mengajarkan pengalaman yang berbeda. Markus 6 ayat 50, sebab mereka melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sama seperti kita, Bapak Ibu, kita menghadapi badai yang berbeda setiap hari, badai yang mungkin tidak pernah kita hadapi sebelumnya, tapi kita harus ingat Yesus pernah berkata kepada muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kiranya kita terus berharap, kita terus beriman, kita terus percaya di tahun politik yang tidak pasti, di tahun yang bangsa kita akan menghadapi apapun yang kita juga tidak tahu, tapi saya yakin dan percaya kita harus ingat bahwa Yesus pernah berkata kepada para muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang Tuhan sampaikan. Bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mungkin ketika orang yang menyatakan itu kami masih takut. Ketika sahabat, ketika orang terdekat, siapapun itu yang menyatakan, bisa jadi kami masih takut. Tapi ketika mengingat bahwa Tuhan Yesus yang menyatakan itu, kiranya hati kami diberikan damai, diberi ketenangan untuk menghadapi persoalan kami, dan kami percaya Tuhan bersama kami, beserta kami, dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.